Rahayu 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 sagung dumadi mugi-mugi para sedulur pinaringan seger waras bejo donya bejo akhirat. Di dalam kesempatan yang berbahagia ini saya akan mencoba membagikan sesuatu dan mudah-mudahan sesuatu ini sangat bermanfaat. Tiga hal penting yang perlu kita sadari dan perlu kita ketahui. Penyebab diri kita tidak akan pernah dituntun sama guru sejati. Tiga hal ini apa aja? Mari kita nggak usah lama-lama untuk mempersingkat durasi waktu dan gunakan kesadaran suwung dalam diri sedulur-sedulur sedaya untuk memahami, meresapi inti dari yang saya sampaikan ini. Segala sesuatu yang saya ucapkan dan saya katakan adalah istilah, perumpamaan, sebuah gambaran mendekati dari kasunyatan yang ada, bukan kebenaran mutlak di dalamnya, karena guru wujud yang menyampaikan di dalamnya. Oke, para sedulur sedaya, tiga hal yang sangat mendasar dan tiga tanda yang ada dalam diri kita yang menyebabkan kita tidak akan pernah dibimbing sama guru sejati dan tidak akan pernah bertemu ataupun menemukan serta menyaksikan guru sejati itu sendiri. Tiga hal ini adalah yang pertama, ketakutan. Ketakutan yang ada dalam diri kita, ketakutan yang ada dalam pikiran kita, ketakutan yang ada dalam hati kita, dan ketakutan yang ada dari keinginan kita. Ketakutan. Perlu sedulur-sedulur semua ketahui bahwa ketakutan adalah suatu rasa yang muncul karena suatu sebab, suatu rasa yang muncul karena suatu sebab. Jadi ketakutan akan muncul apabila kita salah dalam menggunakan pikiran kita. Ketakutan juga akan muncul apabila kita salah dalam mengelola dan menggunakan rasa kita. Ketakutan ini juga akan muncul apabila kita salah dalam menentukan apa yang menjadi keinginan kita atau salah dalam menerapkan karso. Ketakutan adalah suatu tanda bahwa selama rasa ini masih hinggap, rasa ini masih ada, dan rasa ini masih kita pelihara, kelestariannya di dalam hati kita, kita masih memegang erat rasa takut ini, maka selama itu pula kita tidak akan pernah menemukan atau dibimbing sama guru sejati. Untuk hal ini ada laku khusus, laku yang sangat efektif, laku yang benar-benar bisa menjawab agar rasa takut ini bisa kita hindari. Karena
Rasa takut itu adalah akibat dari sesuatu yang salah dari diri kita. Saya ambil satu contoh kecil, yaitu kita takut akan kematian. Karena kita takut akan kematian, maka kita berusaha berjuang sekeras mungkin agar kita terhindar dari kematian. Apa yang kita lakukan dan apa yang kita perbuat agar kita terhindar dari ketakutan itu, justru itu memelihara rasa takut itu sendiri. Justru itu memupuk dan menjadikan ketakutan lebih besar lagi terhadap kematian. Itu hanya salah satu contoh ketakutan. Banyak sekali ketakutan yang ada. Karena ketakutan ini tumbuh subur, menduduki dan bertahta di dalam diri kita. Dan ketakutan ini beranak pinak, berkembang biak, berevolusi di dalam diri kita. Akhirnya muncul ketakutan juga yang lain. Takut tidak makan, takut kehilangan pekerjaan, takut akan hal yang di depan yang tidak tahu, dan takut untuk melakukan sesuatu, takut gagal, takut sukses, takut untuk mengalami segala sesuatu yang tidak kita inginkan. Itu yang pertama. Tanda yang kedua. Tanda yang kedua, apabila kita masih merasakan dan merasa kecemasan masih tumbuh subur, masih ada di dalam diri kita, masih ada dalam pikiran kita, masih ada dalam batin kita, dan masih menduduki dalam benak kita. Itu tandanya kita menolak kehadiran dari guru sejati. Kecemasan adalah bentuk dari noda. Kecemasan bentuk dari kekotoran yang kita perbuat. Kecemasan adalah akibat, sama seperti ketakutan. Dia adalah akibat. Kita harus mengetahui sebabnya, sumbernya. Maka dari itu ada laku di dalamnya. Laku untuk kita bisa melampaui kecemasan, di mana kecemasan ini tidak lagi menduduki dan bertahta di dalam diri kita. Hanya dengan laku kita bisa menghilangkan ketakutan dan kecemasan. Bukan dengan pengertian, bukan dengan pemahaman, dan juga bukan cuma sekedar mendengarkan cerita dari para sepuh leluhur, ataupun kita membaca kitab-kitab dan lain sebagainya. Itu tidak mampu menghilangkan kecemasan ataupun ketakutan. Laku yang ada adalah untuk membersihkan diri kita menjadi murni, semurni-murninya, seori-orinya, di mana persis seperti bawaan yang ada. Suatu keadaan yang dikembalikan seperti keadaan semula atau keadaan asal mulanya. Ini adalah laku
menuju murni. Laku-laku ini sangat penting agar kita bisa mengetahui, mengendalikan, dan memastikan bahwa kecemasan tidak bertata di dalam pikiran kita, tidak bertata di dalam perasaan ataupun hati kita, tidak juga menguasai setiap hasrat keinginan kita. Karena inilah bentuk pengingkaran. Kecemasan adalah bentuk pengingkaran. Kecemasan adalah bentuk dari penolakan akan hadirnya guru sejati. Dan kecemasan adalah bentuk atau perwujudan dari alam bawah sadar kita bahwa kita tidak mengenal Sang Ilahi. Paling belakang. Iya, ya sama-sama. Setelah kita sudah mengetahui bahwa ketakutan dan juga kecemasan, ada satu lagi yang perlu kita waspadai dan perlu kita sadari dengan kesadaran. Perlu kita sadari dengan kesadaran. Biar guru sejati tetap memberikan petunjuk-petunjuknya, memberikan petuah-petuahnya, memberikan ajaran-ajarannya kepada diri kita. Yang ketiga adalah keakuan. Selama keakuan ada di dalam pikiran kita, selama keakuan ada dalam hati kita, dan selama keakuan menguasai keinginan kita, guru sejati tidak akan pernah memberikan pelajarannya buat diri kita. Keakuan adalah akibat dari salah kita dalam berpikir, merasa, dan juga berkeinginan. Keakuan adalah bentuk dari angkara murka yang ada di dalam diri kita. Keakuan muncul di mana saya merasa bisa karena saya sudah laku. Saya sudah menjalankan semua laku dan saya sudah merasakan efek dari laku yang saya lakukan. Saya bisa berbuat sesuatu yang saya mau karena saya memiliki kebudayaan, memiliki kewibawaan, memiliki daya kuasa dan kekuatan. Keakuan ini muncul dan menjadi diri kita, menguasai pikiran, menguasai hati, dan menguasai keinginan-keinginan kita. Keakuan ini lebih dahsyat, lebih mencengkram, dan lebih halus. Dampaknya kalau kita tidak menyadari dengan kesadaran, maka keakuan ini akan masuk ke seluruh sel-sel bagian tubuh kita, dan keakuan inilah yang menguasai diri kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Karena diri kita sudah merasakan dari kekuatan dan daya kuasa dari laku-laku yang sudah kita lakukan. Saya ambil suatu gambaran bahwa setelah saya mampu menyembuhkan diri saya sendiri dan juga menyembuhkan orang lain, di sini saya beranggapan dan juga merasakan
bahwa ini adalah kekuatan diri saya. Ini adalah kawigatan dari yang saya miliki karena laku-laku yang sudah saya tempuh di dalamnya. Di mana saya sudah melakukan penebusan, puasa, tidak makan, tidak minum selama 41 hari dan tidak tidur di dalamnya, beserta laku sikit dan pembersihan semuanya, dan muncullah kekuatan ini. Pengakuan dari kekuatan inilah sumber dari kita akan ditinggalkan dari guru sejati, di mana kita mulai mengagungkan dan mulai benar-benar terjebak, benar-benar terperangkap oleh kesaktian yang kita miliki. Keakuan ini sangat-sangat luar biasa, mencengkram dan sangat-sangat membuat kita melekat di dalamnya. Karena kemelekatan inilah yang membuat muncul ketakutan akan kehilangan kekuatan. Karena kemelekatan inilah muncul kecemasan. Jangan-jangan nanti kelemahan saya dibocorkan. Jangan. Kecemasan akan muncul di dalam. Luar biasa. Tipu daya dari diri kita. Sadarilah akan 3 hal ini. Kalau kita benar-benar ingin merasakan dari kesejatian dari diri kita, sadarilah 3 hal ini dan bersihkanlah diri kita dari 3 hal ini agar kita bisa bertemu dengan guru sejati. Karena guru sejati ini bersembunyi di dalam diri kita di tempat yang sangat rahasia. 3 hal ini adalah kunci pembukanya. 3 hal ini adalah jalan agar bisa menemukan persembunyiannya. Dengan membersihkan diri dari ketakutan, membersihkan diri dari kecemasan, dan membersihkan diri dari keakuan, pasti guru sejati akan menemui kita dengan sendirinya, tanpa kita bersusah payah mencari di dalamnya. Mudah-mudahan video saya kali ini mampu membangkitkan jiwa spiritual dari sedulur-sedulur sekalian. Dari video ini mampu membangkitkan kekuatan, energi, daya yang luar biasa untuk mengenali dan bertemu dengan diri kita yang sebenarnya. Saya akhiri. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi para sedulur saya pinaringan seger waras, bejo donya, bejo akhirat. Salam cerdas, damai untuk seluruh alam.